Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qal faslun wa itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat ada 5 perkara. Wa syurutu dan syarat itu jam'u syartin, jama kata syarat syartin ya. Wa huwa lughatan, dan dia itu secara bahasa al-alamatu yaitu tanda, wa syar'an dan secara syara' mata tawaqqafu sihatu sholati alaihi, apa-apa yang sesahnya salat itu ditentukan olehnya. Walaisa juz'u minha dan bukan bagian darinya. Wa kharaja bihadza dan keluar dari pengertian syarat ini ada bihadzal qaidi, dan keluar dari ikatan ini, ketentuan ini aruktu yaitu rukun ya. Fainahu juz'um minas sholatiki, karena rukun itu adalah bagian dari sholat. Nah, jadi ada yang menentukan sholat itu sah atau tidak itu ada namanya syarat dan ada namanya rukun. Kalau syarat itu faktor luarnya ya, kalau rukun itu faktor dalamnya gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Kalau kata siapa? Guser, faktor eksternal dan faktor internal begitu ya. Gitu Bang Omad. Ya. Kalau faktor eksternal itu namanya syarat, kalau faktor internal itu namanya rukun gitu. Sayang gosernya belum datang nih. Mendarat. Asyardul awalu, syarat yang pertama toharatul i'adha'i minal hadasi, yaitu sucinya anggota badan dari hadas ya, al asgori wal akbari, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau yang kecil itu harus wudu, kalau yang besar kudu mandi. Indal kudroti bagi orang yang mampu. Amma fakidul toharo ini fa sholatuhu sohihatun ma'a wujubil i'adati alaihi, maka adapun yang tidak memenuhi kesyaratan tohar suci dari hadas kecil maupun besar, ada kondisi yang tidak memungkinkan dia suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka sholatnya itu sah, tapi dia harus mengulangnya gitu. Misalnya gitu, ada sebuah kondisi dia itu mau wudu gitu tapi nggak bisa wudu, nah gitu. Ada ini masalahnya. Masalahnya kalau ketika orang tidak bisa mandi, tidak bisa wudu kan, bukankah bisa dengan wudu ya, dengan tayamum, atau kalau dia nggak bisa mandi besar, dia bisa dengan tayamum juga gitu. Tapi kalau itu kategorinya sah, sholatnya sah tapi tidak wajib diulang lagi ya. Nah, ini kita baca saja ya. Walaupun dalam pengertian prakteknya saya secara pribadi belum menemukan menemukan kasusnya. Yang ada itu ada kaitannya dengan najis ya. Nanti kita bahas dah. Wa toharatu najasi, dan suci dari najis. Allazi la yufa'anhu, yang tidak dimakfu. Bisaubin, dari pakaian, wa badadin dan badan, wa makanin dan tempat. Wa sayadkurul musonnifu hadza al akhir qoriban, dan akan menyebutkan musonif pada bagian akhir, dalam bagian akhir.
Ya, mungkin nanti akan ada pembahasan ya tentang bagaimana misalnya seperti yang saya pernah ceritakan, ada orang gitu kan lagi ke kerja, itu waktu-waktu sholat pakaiannya cuma itu doang gitu kan. Nah, pada kena najis maka dia harus tetap sholat. Sholatnya itu sah tapi dia harus mengulangnya, yang kita pahami kan begitu, bukan kaitannya dengan hadas ya, tapi dengan najis ya. Kemudian wasani yang kedua sutratu, menutup menutup ya, laun al aurah, menutup aurat, indal kudrati, bagi orang yang mampu. Nah ini kalau yang ini kita lewatin aja, walau karena asah sukholian au fi zulmatin fain ajaza ansrotiha soal aryan, ini saya nggak ngerti ya. Kalau dalam pengertian letter lagi saya ngerti ya, ya. Tapi saya nggak ngerti kalau orang sholat telanjang gitu. Kita lewatin aja ya, daripada nanti pengertiannya jadi subhat, kita lewatin aja dulu. Kemudian bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Wayajibu sutrotuha sutroha aidon, maka dia wajib menutupnya fi ghairi sholati, di luar sholat, aninasi, dari pandangan manusia gitu. Jadi wafil khalwati, dan ketika dia sendiri, illa lihajatin, kecuali karena hajat, min salin wa nahwihi, dari kehajat untuk mandi atau yang lainnya. Wa amma sutrotaha an nafsihi, maka menutup bagi dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib, lakin nahu, tapi yukrohu nazruhu, tetapi makruh untuk melihatnya, nazruhu ilaiha. Wa auratul zakari, dan aurat laki-laki, ma baina sutrotihi wa rukbatihi, antara pusar lampa dan dua lututnya. Wa kaza wa kaza il al amatu. Nah, demikian juga bagi budak perempuan. Wa amal laki-laki. Wa auratul hurati, dan aurat itu budak ya. Budak tadi. Wa auratul hurati, dan adapun aurat orang yang merdeka fi sholati, di ketika sholat, masih wajiha. Oh ini aurat perempuan yang merdeka fi sholati, ketika sholat, masih wajiha, kecuali dua wajahnya. Dua wajahnya. Wajahnya. Wa kafaiha, dan dua tangannya, telapak tangannya, zahiran wa batinan, yang bagian zahir dan batinnya, yang hitam, yang depan maupun belakang. Ilal kau'aini, kecuali dua pergelangan ya. Mana tadi? Ama auratul hurati, adapun aurat perempuan merdeka, kharija sholati, ketika di luar sholat, fajami badaniha, maka semua badannya. Wa auratuha fil khalwati, dan aurat ketika bersendiri, kazakari, seperti laki-laki, seperti halnya laki-laki. Kalau sendiri, wal auratu lughatan, dan aurat secara lughah an-naqsu, yaitu yang kurang. Wa tutlaku syar'an, dan di pengertian syaratnya, alama yajibu sotruhu, apa yang wajib untuk ditutupnya. Wa huwal muradu guna, dan ini adalah yang dimaksud di dalam kitab ini. Wa alama yuhramu nazruhu, dan apa yang haram untuk melihatnya. Wa zakarohu al ashabu, dan akan menyebut para ashab, para pengarang ya, pilih kitab nikahi, dalam kitab nikah. Apa artinya tentang masalah mahram akan dibahas dalam bab nikah. Ini ya, dalam kitab nikah ya. Ini sampai di sini saja, kita ulas dulu
bacaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang online maupun yang offline, di sini kita membahas masalah syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Di mana tadi kita sudah sampaikan bahwa syarat itu adalah faktor eksternal yang menentukan sholat itu sholat sah atau tidak. Yang pertama adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, nah ini yang kita pahami bahwa orang kalau hadas kecil dia wudu, kalau hadas besar dia wajib mandi gitu. Itu ada pertanyaan. Nah, kalau berkaitan dengan hadas. Yang kedua, orang itu harus suci dari najis. Ya, najis itu adalah kotoran yang sifatnya fisik. Kalau hadas itu kotoran yang sifatnya non fisik, kondisi tidak suci itu namanya hadas. Kalau najis itu kotor yang karena ada najis, ya fisik kelihatan. Nah, ini orang yang ada najisnya, ya kan najis yang tidak dimampu, maka dia harus membersihkannya, ya. Dia pakaiannya, badannya dan tempat dia sholat itu harus suci dari najis yang najis, ya. Kecuali hadis yang dimakfu, misalnya apa? Ada tai cecek kan kecil gitu, tai cecek kecil nempel gitu di ini, itu mah gak usah dicuci, cukup dicentil aja dah. Atau darah nyamuk kan kecil banget gitu ya, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau namanya darah koreng ya atau nanah itu tidak sah kalau di pakaian kita ada darah atau nanah dari luka atau koreng itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini menutup aurat ya, menutup aurat bagi laki-laki ya, bagi laki-laki auratnya itu adalah antara pusar sampai lutut gitu. Jadi begitu. Jadi orang itu batas minimal ya, artinya orang kalau sholat gitu, sholat kekemben secara fikih boleh. Ya, Muhammad coba buka cerita itu ya. Dulu waktu orang pada nyawa itu sholat di gubuk, di galengan, cuma pakai sarung doang, kagak pakai baju, sah apa kagak? Sah, secara fikih sah. Ya. Asalnya tasbih besar ya. Ya, ini kekemben aja begitu ya, lagi Allah Akbar, gitu kagak pakai ini pakai kaos kutang doang sah gitu. Kalau di sawah ya nggak ada maning. Iya, cuma kalau di kaos kutang, tapi kalau laki-laki sholat pakai kutang, suntrungkeun sirana. Ya, jadi gitu. Itu kalau laki-laki. Jadi kalau bicara fikih sah, cuma kalau memang dalam kondisi biasa gitu, di rumah ada baju koko, ada baju yang bagus-bagus, tapi sholat kekemben doang, itu namanya gimana? Terlalu ya, nggak adab. Kenapa? Karena dalam Al-Quran khuzu zinatakum inda kulu masjidin ya, ambillah atau pakailah pakaian-pakaian yang bagus ketika sholat gitu. Ketika masuk masjid artinya ketika sholat, pakailah pakaian yang terbagus. Ada pakaian-pakaian khusus. Kalau di Indonesia tradisinya itu pakai sarung, pakai koko, ini tradisi ya. Gitu. Mau pakai gamis ya nggak apa-apa. Orang pakai gamis jangan dibilang orang Arab gitu ya. Jangan jangan sentimen sama Arab, lu Arab lu. Yang Nusantara pakai koko udah lah. Yang kayak gitu nggak usah diperlukan. Kadang orang Indonesia juga banyak yang katakan jadi itu senangnya pakai koko. Ya ini tradisi. Peci, kemudian pakai pecinya begini, itu tradisi. Ya, intinya mah menutup aurat. Mau bagaimana juga jadi, karena masalah peci kan kalau peci di kita begini, ada peci orang Cina, ada peci orang Pakistan, macam-macam. Itu kan namanya budaya gitu. Intinya mah sama pakaian sholat atau perhiasan sholat yang itu dikembalikan kepada
adat dan tradisi gitu. Kemudian menutup aurat ya itu kalau bagi laki-laki, bagi perempuan, perempuan itu apa namanya auratnya itu aurat ketika sholat maupun di luar sholat itu antara ke semua badan kecuali muka dan telapak tangan begitu. Telapak tangan ini maupun ini. Bagaimana memakai cadar? Itu kembali di dalam fikih yang minimal itu muka boleh tidak ditutupin. Kalau orang mau pakai cadar silahkan aja, gak usah pakai diusilin ya. Ya, gak usah diusilin Kang Iman. Kadang-kadang ada orang pakai cadar, anu tuh kelompok anu tuh apa namanya radikul tuh, gak usah lah gitu kan. Radakal, radikul itu orang mau pakai mah terserah dia gitu. Orang mau pakai mah pantas-pantas aja. Kalau orang dia pakai duit dia, yang dia duit pakai duit dia, ngapa pusing-pusing amat sih? Tapi benar sih alasannya kan ketika perempuan itu cantik banget, kalau nggak dicadarin masih nafsu tuh. Iya betul. Memang. Itu yang kinclong banget tapi. Ya, ya tapi itu ya. Ya, bukan ya. Ya emang kalau yang kinclong banget mendingan tutup semua dah. Ya, karena orang laki bagi laki-laki semua bagi laki-laki semua bagian perempuan itu indah. Indah, benar, pengakuan jujur ini. Iya, jadi mendingan tutupin aja dah daripada bikin pusing laki-laki ya. Apa? Nggak pulang lagi. Ya, jadi artinya bagi orang yang memakai cadar itu adalah usaha mereka untuk tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ya, itu bagus gitu. Dan orang yang kagak pakai jangan pakai usil gitu. Nah, itu ketika bagi laki perempuan aurat itu begitu, kecuali muka dan telapak tangan. Gitu ya. Kemudian kalau ini bagaimana aurat ketika di luar sholat? Kalau di luar sholat itu apa namanya bagi laki-laki ya sama gitu, antara dua pusat sama dua lutut gitu, jadi sama ya. Nah, adapun kalau ketika dia di ama sutul nafsi pada itu, maka ketika dia sendiri, ini kalau dia lagi sendiri gitu ya, lagi sendiri gitu kan, lagi kemana-mana, maka menutup aurat itu apa? Maka nggak wajib laki-laki gitu ya. Misalnya mau pakai celana kolor doang di dalam gitu ya, itu nggak apa-apa, kan nggak keluar. Kalau kolor doang, ya kalau kolor doang, kolor sampai segini gitu. Tapi juga maaf ya, jangan pakai sempak banget dah. Kalau pakai sempak banget kebangetan, itu. Kalau di dalam, apa? Kalau lagi di dalam, kita pakai kolor doang yang di atas lutut gitu kan, itu juga nggak masalah, lagi sendiri itu. Apa sama bini kita nggak apa-apa jadi masalah gitu. Cuma jangan pakai sempak banget, kalau sempak banget kebangetan, orang ada pikirannya gitu ya. Nah tapi lakinahu yukrahu nazuhu ilai, tapi nggak boleh ngelihat ya, punya kita juga jangan dilihatin itu ya. Kenapa ini? Karena Sayyidina Ali Sumut Karamallahu wajhah, karena katanya sampai beliau meninggal itu nggak pernah ngeliat punyanya. Itu Kang Iman. Maka disebut karamallahu wajah, Allah memuliakan wajahnya. Jadi punya kita, sekalipun punya kita, kalau kematian di aduh, aduh, aduh ya Allah. Iya, apa namanya sekalipun itu nggak apa namanya boleh pakai koloran, tapi kalau lempengan gituan jangan dicerengin banget gitu. Itu ya. Nah, demikian juga apa namanya perempuan. Kalau perempuan misalnya dia lagi apa namanya lagi berdua sama lakinya mah nggak usah nutupin gitu kan. Nggak usah pakai jilbab. Ya pakai tank top juga boleh kan gitu ya. Itu nama sama lakinya. Tapi ketika ada apa namanya mahramnya, yang bukan mahramnya dia harus menutup begitu. Nanti masalah mahram siapa aja akan dibahas di bab nikah. Itu siapa? Ya ipar,
dan sebagainya. Jadi ini sebagai catatan, kalau sama ipar juga jangan bebas-bebas banget. Mentang-mentang ipar, nggak apa-apa dah, nggak pakai jilbab, kudu ditutupin. Justru apa? Justru potensi yang terbesar itu ada di hah? Ipar ke orang lain. Gitu. Ya karena sebenarnya laki juga orang lain, cuma udah diikat oleh udah halal kan gitu. Tapi kalau ipar itu bagi perempuan itu ketika ada ipar masuk kudu nutup aurat. Kenapa? Dan juga begini ya, saya ada kasus dulu nanya dulu waktu di ini. Saya katanya suka menjemput ipar saya, katanya boncengan begitu. Saya bilang jangan. Bilang gitu kenapa? Potensi godaan terhadap ipar itu sangat sangat besar. Gitu ya. Ini sebuah sebuah catatan. Sebelum kita masuk kepada tentang mahram, karena di sini udah dibahas masalah menutup aurat ketika sendiri dan ketika di luar. Jadi ketika bagi perempuan, aurat perempuan itu baik di luar sholat maupun di dalam sholat sama saja, itu semua badan gitu ya. Ini ya kecuali muka dan tangan. Iya kecuali muka dan tangan. Gitu. Iya, pakai kaos kaki. Bagusnya pakai kaos kaki. Ya, karena jujurannya kaburi ya. Masih nafsu. Masih nafsu. Bener. Ori mah ambing budak. Ya kalau enggak bahasa bukan dari hati ini mah bahasa umum. Iya, betul. Karena bagi ya apalagi yang kinclong ya kakinya juga bikin serem-serem bagi laki-laki, karena itu perempuan bagusnya pakai kaos kaki ditutupin juga begitu. Ya, jadi gitu. Aurat perempuan ketika di luar maupun di luar sholat maupun di dalam sholat itu adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kecuali dia lagi sendiri, lagi kholian, bersama suaminya. Kalau sama suaminya mah terserah deh. Pakai tank top juga nggak jadi masalah kan gitu. Tapi bener Muhammad begitu tuh. Daripada yang suka senam pakai begitu nggak nafsu mana. Ya. Baik, saya kira itu saja ya. Kalau panjang-panjang masalah gituan, apa namanya, banget kesenangannya. Jadi merembet kemana-mana ya. Kita fokusnya kepada masalah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan keterangan dari yang online, dipersilahkan. Ya, ini banyak yang kita tidak baca teks ini karena apa? Kalau kita baca utuh, apa namanya, bagi saya subhat, pengertiannya subhat. Itu yang nanti akan menimbulkan salah pengertiannya. Ya. Silakan. Tidak bisa juga kata ini pasti enggak gini. Ini masalah ini nih ya. Rezeki ini. Enggak ini. Ini ke masalah nama istilah rezeki ini enggak boleh, Mas Baryono. Ini kita aturannya adalah aturan syara ya. Kita mendetakkan syara. Jadi sebisa mungkin kewajiban laki-laki itu menjaga pandangan. Kalau perempuan wajibnya adalah menutup aurat ya. Dia menutupin. Nah, laki-laki itu dituntutnya menutup pandangan. Jadi imbang. Jadi antara laki-laki dengan perempuan harus seperti itu. Karena apa? Apa namanya, si laki-laki gitu kalau umpamanya perempuan udah menutup tapi matanya jelalatan juga nggak imbang kan begitu. Itu tuh diliatin kayak gitu. Jadi jangan ada istilah kagak diliatin mubah tuh salah itu. Nggak bisa. Pertama ya nggak apa-apa, tapi yang kedua itu yang bikin dosa. Ya betul. Fa'in nakalakal ula walaisa lakal akhirah. Yang pertama itu, kelihatan pertama itu boleh, tapi yang keduanya yang dicerengin itu Bang Omad itu yang nggak boleh. Begitu kita namanya kita di jalanan gitu kan, ketemu orang cakep, udah pasti kan namanya kita lihat ya di jalanan itu rezeki. Tapi abis itu udah jangan kita cerengin, yang kita cerengin itu jadi dosa. Ya yang dibunuh itu dia, makanya walaisa lakal akhirat. Yang kedua itu yang nggak boleh, yang bikin pusing di situ. Itu perimbangan ya antara masalah etika sosial dalam apa namanya urusan seksual ini. Laki-laki itu harus wajib menjaga pandangan. Nah perempuan kudu nutupin. Nah jangan sampai kita laki-laki ini disuruh nutupin tapi diablak terus kan begitu. Ini yang akhirnya tidak menimbulkan keseimbangan gitu. Kesempatan dia juga
pengen diliatin, dan emang perempuan-perempuan yang apa namanya ini memang sengaja gitu, sengaja apa namanya pengen bagian tubuhnya itu dilalap api neraka kan gitu, mencantik diri, padahal kan bersolek itu untuk suami, bukan untuk orang di jalan. Jangan sampai perempuan itu di rumah mah pakai apa, bukan pakai daster, apa namanya, pakai daster, awaknya bau kan gitu, tapi pas bawa kondangan aja wangi banget, itu nggak boleh kan gitu. Ya, itu kalau dia mau berhias, berhiaslah untuk suaminya. Ya, itu masalah ini kan yang tadi masalah cadar sama jilbab ya. Itu kan ramenya itu zamannya bom-boman gitu. Iya. Entok sama dokter Asali. Ya. Nah itu dia katanya kalau keluar itu teman-teman itu pakai cadar. Ya. Nyaru dia. Kadang pakai jilbab kayak perempuan gitu. Ya. Nyaru. Ya. Iya, tukang ngebom itu. Ya. Jadi memang anggapan jelek terhadap jilbab dan apa namanya cadar itu dipicu oleh kasus-kasus orang yang menjelek apa namanya itu kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, padahal aslinya bukan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu. Ya. Siap.